Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah deteksi dini gangguan psikologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan kecanduan gadget ya. Itu bagaimana kita melakukan deteksi dini. Tentunya fenomena gadget ini sudah sangat umum dan dalam hidup kita sekarang sudah tidak bisa lepas lagi dengan yang namanya gadget begitu ya. Tentunya akan sangat susah kalau kita tidak bisa mengendalikan, sehingga kita akan dikendalikan oleh gadget itu sendiri. Sebelum kita bahas lebih detail seperti apa gangguan gadget, kita pahami dulu apa itu gadget ya. Nah, sebelum membahas apa itu gadget, tentunya kita harus tahu dulu ya apa itu kecanduan secara umum. Jadi kecanduan secara umum itu ya ketidakmampuan psikologis dan fisik gitu ya. Jadi ketidakmampuan untuk berhenti mengkonsumsi bahan kimia, obat-obatan, aktivitas atau kegiatan ya, atau zat tertentu meskipun hal tersebut dapat merugikan. Jadi kalau kita sudah tahu itu merugikan kita, tetapi kita tidak mampu untuk mengontrolnya ya, sehingga kita menjadi sangat ketergantungan, baik itu terhadap bahan-bahan kimia atau obat-obatan atau berupa aktivitas atau kegiatan tertentu gitu ya. Nah, itu secara umum itu tandanya kita mengalami yang namanya adiksi atau kecanduan. Sebenarnya kondisi yang disebut adiksi atau kecanduan ini menyebabkan banyak disfungsi yang kronis ya pada sistem otak kita, sehingga membuat seseorang itu tidak dapat mengontrol bagaimana mereka menggunakan suatu zat atau mengambil bagian dalam suatu aktivitas, dan mereka menjadi bergantung padanya untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Apapun yang namanya membuat kita menjadi tergantung dan kita menjadi tidak mampu untuk menghadapi sesuatu itu, baik berupa perilaku atau aktivitas yang membuat diri kita itu menjadi tidak baik dan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu secara umum bisa kita katakan mengalami kecanduan atau adiksi. Sedangkan kalau gadget, kalau di Indonesia disebut dengan gawai gitu ya. Istilah gawai mungkin nggak semua orang familiar ya, tetapi demikianlah di Indonesia kan itu gawai. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ya gadget. Ini suatu piranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Jadi perbedaan gawai dengan teknologi yang lainnya adalah unsur kebaruan berukuran lebih kecil. Contoh misalkan komputer merupakan elektronik yang memiliki pembaruan berbentuk gawainya, yaitu laptop, notebook ya, dan seterusnya itu. Termasuk telepon rumah ya, merupakan alat elektronik yang memiliki pembaruan berbentuk gawainya, atau telepon seluler. Jadi yang dimaksud gadget di sini di bahasa kita ya gawai itu ya. Nah, berapa lama ya durasi orang itu dikatakan mengalami gangguan atau tinggi, sedang atau rendah ya dalam memanfaatkan gadgetnya itu atau gawai ya. Jadi secara umum itu intensitas rendah itu kalau menggunakan gadget atau gawai itu kurang dari 3 jam per hari ya. Tapi kalau intensitas sedang, ini penggunaan gawainya ya kurang lebih sekitar 3 jam per hari. Sedangkan intensitas tinggi yaitu penggunaan gawai yang ya kurang lebih
tentunya lebih dari 3 jam per hari. Nah, itu tinggi. Nah, orang yang kecanduan gadget ini mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sudah mengalami masalah kesehatan, ya, akibat terlalu sering menggunakan gadget tersebut. Padahal dampaknya tidak main-main. Kecanduan gadget bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan emosi, nyeri leher, ya, sulit beraktivitas atau bersosialisasi, atau malas untuk bersosialisasi, ya, kurang tidur hingga penyakit tertentu. Nah, ini secara umum demikian. Nah, menurut para ahli, ya, kecanduan gadget bisa menyebabkan euforia yang sama dengan perilaku kecanduan lainnya, ya, seperti ada orang yang kecanduan berjudi, ya, atau melihat tontonan pornografi atau film seri misalkan gitu ya. Jadi melihat film Korea yang mungkin dia tidak bisa sampai tidur, aktivitas kesehariannya terganggu. Nah, itu bisa sampai mengalami kecanduan gadget kalau dia tidak memperhatikan atau mengendalikan perilakunya itu. Nah, berdasarkan hasil riset, kecanduan gadget ini dapat mengubah zat kimia otak yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan perilaku kita. Ya. Nah, apa sih dampak kecanduan gadget ini? Dampak secara fisik ini yang pasti berhadapan langsung dengan mata. Ya, jadi yang pertama itu pasti ada nanti problemnya dengan mata. Jadi otomatis rata-rata nanti ya akan mengalami permasalahan dengan mata kalau tidak dikendalikan, ya, karena radiasi dari gadget itu sendiri, terutama radiasi layar, ya, radiasi layar. Yang kedua itu nyeri di bagian tubuh tertentu, ya, jadi bisa nyeri di leher, ya, karena akan terlalu stagnan, ya, terlalu kaku untuk fokus dalam waktu yang lama. Nah, itu membuat nyeri-nyeri, ya, pada bagian tertentu, salah satunya di leher kita atau mungkin di bagian tubuh yang lain, ya. Nah, yang kedua bisa juga kena infeksi tertentu, ya. Dan yang keempat ini yang pasti itu ya kurang tidur, ya, karena tidak dikendalikan gitu ya, tidak dikendalikan. Nah, bagaimana efek psikologisnya? Yang pertama, menjadi lebih mudah marah dan panik. Jadi kalau orang sudah mengalami gangguan gadget itu pasti bawaannya mudah marah, ya, mudah nggak tenang, ya, mudah cemas, ya, mudah panik. Yang kedua itu orang mengatakan dengan istilah yang sekarang lagi ngetren itu FOMO, ya, fear of missing out. Ini rasa takut, ya, merasa ditinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu. Sebuah perasaan cemas dan takut yang timbul di dalam diri seseorang akibat ketinggalan sesuatu yang baru. Misalnya berita, tren, dan lain sebagainya. Rasa takut ketinggalan ini mengacu pada perasaan atau persepsi bahwa orang lain bersenang-senang, menjalani kehidupannya yang lebih baik, atau mengalami hal-hal yang lebih baik. Jadi bawaannya itu selalu ada perasaan yang tidak tenang atau cemas atau takut kalau tertinggal entah itu tren, informasi, atau berita, sehingga dia harus selalu memegang gadgetnya, ya. Nah, tentunya isi gadget macam-macam, ya, bisa berupa medsos atau yang lain. Nah, efek yang berikutnya yaitu stres, tertekan. Jadi kalau sudah kecanduan gadget itu pasti tidak akan merasa tenang kalau dia tidak ada gadget di sampingnya, ya. Atau juga dengan konten dalam gadgetnya itu juga bisa membuat dirinya tidak sehat. Artinya banyak hal, berita atau video-video yang mungkin ketika dia melihat, ya, menyaksikan, itu membuat dirinya malah justru tidak tenang atau membuat dirinya semakin tertekan.
Yang berikutnya, sering merasa kesepian karena berjam-jam menghabiskan waktu tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Nah, hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi dan gangguan kecemasan, ya. Jadi kalau sudah merasa eh, kecanduan gadget itu biasanya akan malas untuk ketemu atau bersosialisasi dengan orang lain dan membuat akan merasa sangat kesepian gitu. Nah, yang berikutnya, sulit fokus atau berkonsentrasi ketika belajar atau bekerja. Jadi akhirnya ya bisa membuat tidak fokus ya, efeknya ya mungkin malas ya, mengerjakan sesuatu akhirnya nggak bisa optimal gitu ya, karena nggak bisa fokus ya terhadap tugas yang sebenarnya. Contoh misalkan kalau ada tugas kuliah atau tugas sekolah ya, tetapi dia mengalami yang namanya kecanduan gadget, akhirnya tugas-tugasnya ini tidak bisa dilakukan atau dikerjakan secara optimal. Nah, yang terakhir yaitu masalah dalam hubungan sosial, baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau pasangan. Nah, ini akan menjadi permasalahan yang eh, parah ya kalau segera tidak ditangani dengan baik. Ya. Nah, sebenarnya apa sih faktor risiko ataupun penyebab dari kecanduan gadget itu? Sebenarnya banyak faktor ya, tidak mungkin hanya satu faktor begitu. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu faktor yang menggambarkan karakteristik individu itu. Artinya orang-orang dengan karakteristik individu tertentu itu akan sangat rentan mengalami yang namanya kecanduan gadget atau gawai ya. Contoh misalkan mereka yang memiliki karakteristik kepribadian tidak bisa bersosialisasi misalkan ya. Nah, akhirnya dia membuat dirinya itu hanya berhubungan dengan gadgetnya itu. Nah, kalau itu terus berlangsung dan tidak bisa dikendalikan, maka dia akan merasa sangat kesepian, tidak punya teman, tidak susah untuk bersosialisasi. Nah, jadi secara internal itu juga berpengaruh ya, tergantung karakteristik individu itu masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu memahami sebenarnya karakteristik kita itu seperti apa sehingga kita bisa mengantisipasi. Yang kedua itu faktor eksternal. Ini faktor yang berasal dari luar diri kita. Ya, terkait dengan tingginya, misalkan terkait dengan tingginya ya berbagai publikasi di media ya tentang gadget dan berbagai fasilitasnya. Ya, tentang perkembangan gadget dengan berbagai fasilitasnya. Nah, ini juga menjadi faktor yang membuat diri kita itu selalu ingin menggunakan gadget itu, atau bahkan mungkin dengan iming-iming berbagai media publikasi terkait dengan gadget itu, bahkan bisa jadi kita itu selalu ingin ganti gadget dan ganti gadget ya, sehingga gadget kita yang mungkin sebenarnya masih bagus tapi karena ada yang baru ya kita ingin menggantinya karena ada unsur kecenderungan untuk mengalami gangguan itu. Nah, yang ketiga itu faktor situasional. Faktor ini terdiri atas berbagai penyebab yang mengarah ya pada penggunaan gadget sebagai sarana membuat individu merasa nyaman secara psikologis ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman, sehingga memiliki potensi untuk mengalami kecanduan gadget. Jadi faktor situasional ini juga berpengaruh ya, karena situasi itu juga sangat mempengaruhi diri kita kalau kita tidak mampu untuk merespon secara positif. Dan yang terakhir faktor sosial. Ini terdiri atas faktor penyebab kecanduan gadget sebagai sarana berinteraksi dengan menjaga kontak dengan orang lain. Seringkali kita menggunakan gadget itu kan beralasan untuk komunikasi, untuk berinteraksi, apalagi di dunia medsos yang serba mudah begitu ya,
sehingga membuat diri kita itu menjadi ketergantungan. Kalau tidak menggunakan gadget, kita merasa tidak tenang, dan lama-lama kalau itu terus kan akan berdampak pada kecanduan. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana kita melakukan deteksi dini pada orang-orang yang mungkin rentan terhadap gangguan psikologi. Salah satunya yaitu gangguan gadget atau kecanduan gadget, ya. Nah, yang pertama, kalau kita ingin melakukan deteksi gangguan atau kecanduan gadget, ya, yang pertama itu kita harus memahami konsep atau teori tentang kecanduan itu, ya. Jadi kita pahami teori adiksi, ya, termasuk bagaimana kita memanfaatkan gadget atau gawai itu secara benar, ya, itu kita pahami, ya. Jadi hasil-hasil riset itu seperti apa, nah itu kita pahami. Nah, setelah kita memahami terkait dengan teori-teori adiksi ataupun terkait dengan penggunaan gadget, ya, kita perlu menentukan metode deteksi dini. Ya, metode kita mau menggunakan metode apa? Apakah observasi, wawancara, ataupun menggunakan instrumen deteksi dini. Untuk anak-anak mungkin cocoknya kita menggunakan observasi, karena tidak mungkin anak-anak itu bisa mengisi instrumen gitu ya. Nah, jadi kalau untuk anak-anak kita bisa menggunakan observasi, bisa model behavioral checklist, ya. Kita tentukan dulu seperti apa indikator perilaku yang dikatakan dia mengalami kecanduan gadget itu. Nah, yang berikutnya wawancara. Ya, tentunya wawancara di sini untuk menggali ya lebih dalam seperti apa yang dialami terkait dengan adiksi gadgetnya itu. Dan yang terakhir itu menggunakan instrumen deteksi dini. Kita bisa menggunakan berbagai instrumen yang ada, ya, yang sudah valid, yang sudah reliable, yang juga sudah banyak digunakan terkait dengan instrumen deteksi dini itu. Nah, setelah kita menentukan metode deteksi dini, kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu melakukan deteksi dini, ya. Jadi setelah kita melakukan, kita analisis, ya, kira-kira hasilnya ini seperti apa, ya. Nah, setelah kita lakukan analisis, kita bisa sharing, ya, atau konsultasi dengan tenaga profesional, ya, baik psikolog atau dokter begitu ya, untuk memastikan lebih jauh, ya, terkait dengan hasil deteksi dini kita. Apakah hasil deteksi dini kita ini mengarah pada gangguan atau mengarah pada problem, ya. Nah, kalau mengarah pada gangguan, otomatis perlu dilakukan diagnosis, ya. Perlu dilakukan diagnosis. Nah, tentunya yang boleh melakukan diagnosis di sini adalah tenaga profesional, ya. Ya, kalau ternyata betul mengalami yang namanya gangguan atau kecanduan begitu ya, maka perlu diterapi psikologi, ya, yang boleh melakukan terapi otomatis para profesional. Nah, wilayah kita yang kita lakukan terkait dengan deteksi dini adalah untuk melihat indikasi masalahnya atau problemnya. Jadi ternyata kok kita melakukan deteksi dini itu, oh ternyata ini masih pada level problem gitu ya. Setelah kita sering konsultasi dengan tenaga ahli atau tenaga profesional gitu ya, kita bisa memberikan penanganan, ya, penanganan berupa psikoedukasi, ya, berupa pemahaman, ya. Selagi dia itu memiliki motivasi yang kuat, dorong yang kuat untuk berhenti, pasti akan bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, jangan lupa
semua yang kita lakukan itu memang harus mendapat persetujuan dari user atau subjek dan melaporkan atau mengkomunikasikan ya terkait dengan hasil apa yang sudah kita lakukan, sehingga tentunya biar tidak melanggar yang namanya kode etik psikologi. Nah ini secara singkat bagaimana kita melakukan deteksi dini ya. Nah beberapa indikasi atau indikator yang bisa kita lakukan untuk melihat tingkat kecanduan atau tingkat masalah ya terhadap gangguan gadget itu. Yang pertama, apakah Anda sering merasa tidak nyaman jika gadget tidak bersama Anda? Ya. Nah, tentunya di sini tidak hanya sekedar nyaman dan tidak begitu saja, harus digali lebih dalam ya, agar betul-betul apa yang dimaksud nyaman itu bisa dipahami oleh si subjek atau klien. Yang kedua, apakah Anda merasa keberatan atau enggan jika tidak memegang gadget meskipun hanya sebentar? Apakah Anda sering menggunakan gadget di waktu makan? Apakah Anda kerap memeriksa status atau unggahan posting pada gadget di tengah malam? Apakah Anda lebih sering berinteraksi dengan gadget daripada dengan orang lain? Apakah Anda menghabiskan banyak waktu untuk membuat tweetan di Twitter, membalas status-status di Facebook, atau mengirim ya surat telepon menggunakan gadget sebagai bentuk komunikasi kepada orang lain? Yang ketujuh, apakah Anda lebih sering bermain gadget padahal Anda tahu bahwa seharusnya Anda bisa melakukan hal lain yang lebih produktif? Dan yang terakhir, apakah Anda berkecenderungan untuk menggunakan gadget padahal sedang sibuk dengan tugas sekolah atau pekerjaan kantor atau tugas-tugas kuliah? Nah, jika jawaban lebih banyak ya, maka Anda dapat dikatakan ada kecenderungan ya mengalami gangguan gadget. Nah, tentunya untuk menggali lebih dalam hanya metode wawancara yang bisa kita gunakan ya terkait dengan subjek yang bisa kita wawancara. Nah, gejala kecanduan gadget pada anak ya, jadi kalau kita pada anak tentunya agak susah untuk wawancara ya. Anak-anak itu kan bisa kita lakukan pengamatan observasi, misalkan keasikan bermain gadget dan sampai lupa waktu ya, waktunya mandi nggak mau mandi, waktunya makan nggak mau makan ya, menunjukkan kegelisahan ketika tidak bermain gadget, jadi nggak tenang ya, bingung gitu kalau nggak main gadget. Semakin lama durasi bermain gadgetnya semakin bertambah ya, gagal untuk mengurangi atau berhenti bermain gadget, kehilangan ketertarikan dengan dunia luar, bahkan berbohong gitu ya kalau mungkin sudah menginjak usia yang bisa memberikan alasan ya, misalkan kelas 1, 2 atau 3 SD itu kan sudah mulai bisa beralasan ya, bahkan dia bisa berbohong ya. Pakai gadget untuk mengalihkan perasaan, jadi kalau ada sesuatu masalah, perasaan tidak nyaman, akhirnya gadget ini menjadi solusinya. Nah, ini beberapa gejala ya yang bisa kita gali lebih dalam, apakah si anak itu mengalami kecanduan gadget. Nah, selain itu beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk mendeteksi terkait dengan kecanduan gadget. Ada namanya MPAI ya, Mobile Phone Addiction Index ya. Ini ada beberapa aspek yang dilihat ya. Misalkan inability to control craving. Ini tidak dapat mengontrol penggunaan. Jadi ya setiap waktu setiap saat itu ya selalu dia gunakan. Jadi tidak bisa dia kontrol. Yang kedua itu anxiety and feeling loss, merasa cemas dan kehilangan. Ya, jadi kalau nggak ada gadget ya tidak nyaman, ada yang kehilangan, cemas ya, kuliah atau sekolah yang nggak bisa fokus ya karena cemas gitu ya. Yang berikutnya itu withdrawal and escape, pelarian dan pengalihan. Jadi gadgetnya itu sebagai pelarian dan pengalihan. Jadi padahal ada banyak hal yang bisa dilakukan yang lebih baik. Dan yang terakhir itu productivity loss ya, berkurangnya produktivitas ya. Nah,
itu beberapa aspek yang tentunya instrumennya sudah ada, ya, bisa di brosur, ya, bisa dicari di internet, di jurnal, ya. Saya kira kalau ingin melakukan deteksi dini, salah satu instrumen MPAE ini bisa digunakan. Ada juga yang namanya CIAS, ya, Child Internet Addiction Skill, atau Smartphone Addiction Inventory SPI, ya. Ini aspek-aspeknya itu yang pertama perilaku kompulsif. Jadi selalu muncul perilakunya itu menggunakan gadget, ya. Terus yang kedua itu gangguan fungsional. Jadi, tentunya berbagai fungsi mengalami gangguan, misalkan fungsi belajar kalau itu pelajar, ya, itu terganggu. Fungsi bekerja kalau itu pekerja, ya, tidak bisa bekerja maksimal. Atau juga di sini ada aspek yang berikutnya, yaitu menarik diri, withdrawal, ya. Ya tentunya tidak bisa berinteraksi dengan lingkungannya, ya. Dan yang terakhir yaitu toleransi, artinya tidak ada batasan-batasan toleransi terhadap apa yang dilakukan, ya, khususnya terkait dengan penggunaan gadget, ya. Nah, banyak lagi instrumen yang lain yang bisa kalian cari di internet, ya, untuk memperkaya dalam melakukan deteksi dini, khususnya terkait dengan kecanduan gadget, ya. Nah, terima kasih, demikian mungkin secara singkat terkait dengan deteksi dini gangguan gadget. Untuk memahami lebih dalam, ikuti terus, ya, perkuliahan deteksi dini gangguan psikologi ini, karena nanti akan memperkaya terkait dengan metode-metode asesmen yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.